Setelah di episode kemarin kita sudah sampai di kota Djibouti, negara itu negara ke-154 yang kita kunjungi, dan kali ini kita bakal ajak kalian buat jalan ke satu tempat wisata namanya Asal Lake. Asal Lake ini tuh sangat unik karena letaknya itu berada di minus 155 meter di bawah permukaan laut. Dan di video kali ini aku pengen nunjukin kalian betapa bagusnya view pemandangan dari Asal Lake ini. Nah, kalau kalian suka dengan perjalanan keliling dunia, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan selamat menonton episode Asal Lake Djibouti. Selamat pagi guys, jadi ini adalah hari kedua kita di Djibouti. Dan kali ini kita bakal one day trip sesuai dengan yang kita spoil di video sebelumnya. Kita bakal pergi ke Lake Asal. Jadi lake ini tuh sekitar 2 jam dari kota Djibouti dan kita bakal pergi ke sana karena unik. Danaunya tuh danau garam dan dia tuh letaknya tuh kayak 100 meter di bawah permukaan laut. Jadi titik terendah yang ada di Afrika. So, kita sekarang berhenti dulu. Aku sama Daniel temanku di pom bensin. Sebenarnya kalau ikut one day trip tuh mahal-mahal ya, kayak seorang tuh bisa 800.000 juta, tapi ini sewa taksi juga harganya paling seorang 600 ribuan, jadi lebih murah. Ini taksi kemarin yang nganter kita dari airport ke kota. Good morning. Morning. Kita bersembeli air Bersembeli air ya. karena perjalanannya 2 jam dan di sana ya cukup kering dan panas. Panas ya, iya. Ini bawa air juga. Kita perjalanan udah sejam dan ini benar-benar sopirnya racing banget sih, ngebut. Terus tadi kita ada beli beberapa makanan sama minuman karena di perjalanan kalian lihat ini kayak gersang banget, gak ada toko-toko makanan gitu. Jadi tadi kita beli beberapa makanan kayak roti. Ini roti-rotinya. Sama ada beli kurma juga. Jadi kita udah mendekati ke Lake Asal. Dan di sini banyak turbin-turbin pembangkit listrik
pakai kincir angin gitu. Karena anginnya lumayan kenceng di sini. Ada banyak, mungkin sekitar 20-an, 30-an. Dan di sini gersang banget ya. Nggak terlihat ada kehidupan hewan-hewan gitu, paling ada kayak unta-unta doang. Selamat datang di Lake Assal. Ini adalah poin terendah yang ada di benua Afrika. Dan danau ini, kalian lihat, ini bukan air, tapi ini adalah lautan garam. Di mana Lake Assal sendiri, dia tingkat ketinggiannya itu minus 155 meter di bawah permukaan air laut. Makanya dia dijuluki sebagai titik terendah yang ada di benua Afrika. Kalau kalian lihat di sini, kita baru nyampe setelah perjalanan kurang lebih 2 jam dari kota Djibouti. Kalian bisa dengar suaranya, kita bukan menginjakkan air, tapi di sini adalah garam semuanya. Jadi, faktanya, tingkat keasinan atau kadar garam di sini tuh benar-benar sangat tinggi. Biasanya kalau kalian pergi ke pantai-pantai biasa, itu tingkat kadar garamnya cuma 3%. Tapi kalau kalian di sini itu 33%, yang artinya 10 kali lebih lipat lebih asin dibandingkan laut-laut biasanya. Lake Assal ini tingkat keasinannya ini dijuluki danau paling asin yang ada di dunia. Dan masih ada beberapa fakta unik lagi, nanti aku bakal ceritain ke kalian. Jadi kalau kalian lihat ini bawahnya putih, jadi dia memantulkan cahaya, ini bener-bener silau banget karena aku nggak bawa kacamata juga di sini. Tapi view di belakangnya itu ada pegunungan-pegunungan, perbukitan yang bagus ya. Kalian bisa lihat di sana ada bukit-bukit, pegunungan. Dan area ini sangat-sangat luas. Selamat datang di Lake Assal. Jadi kalau kita bahas tentang sejarah tempat ini, waktu itu di 20 sampai 30 juta tahun yang lalu, dulu ada pergeseran lempeng yang terjadi di sini. Nah, pakar geologi itu sebutin kenapa bisa terbentuk danau ini, karena dulu ini tuh satu gabungan dengan Laut Merah yang ada di dekat Selat Aden, yang di dekat Yaman sama Somalia itu. Jadi ketika terjadi aktivitas vulkanik dan pergeseran lempeng, itu ada 3 lempeng, dan akhirnya kalian lihat di sini banyak perbukitan juga akibat aktivitas pergeseran lempeng itu, dan tentunya ada aktivitas vulkanik karena di sini ada juga beberapa gunung-gunung berapi. Dan tempat ini dulunya merupakan tempat yang dihuni oleh suku Afar, di mana suku Afar itu merupakan suku yang beragama Islam Sunni di tempat ini. Jadi kalau kalian tahu suku Afar, itu biasanya mereka yang mengembalakan kambing-kambing di tempat ini, dan mereka biasanya pakai jubah yang lumayan panjang. Nah, pada waktu itu, di zaman-zaman dulu, mungkin sekitar ribuan tahun yang lalu, mereka itu memanfaatkan tempat ini sebagai salah satu pusat penghasil garam, di mana kalau zaman dulu, mereka tuh menggunakan garam tuh sebagai mata uang. Jadi, kayak mereka itu memproduksi secara tradisional, secara lokal, kayak mereka memproduksi balok-balok dari garam.
Jadi mereka bisa menjualnya lagi ke daerah-daerah Afrika yang lebih pelosok ke dalam. Nah, suku Afar sendiri itu bukan cuma di Djibouti, tapi ada di Eritrea dan beberapa di Somalia. Jadi itu tuh sangat berharga sekali buat mereka, balok-balok itu, karena di area pesisir pedalaman di sebelah sana, area Ethiopia pegunungan, mereka juga sangat membutuhkan garam untuk proses mengawetkan makanan, karena pada zaman dulu kan mereka mungkin nggak ada api kompor terlalu banyak, jadi mereka menggunakan garam ini sebagai salah satu hal yang penting buat kehidupan mereka. Barusan aku disamperin sama satu orang lokal suku Afar, cuman kayaknya dia nggak mau direkam. Jadi dia kayak jualan souvenir di sini di depan. Nah, dia kayak bahasa Inggrisnya lumayan oke juga, guys. Kayak dia belajar di mana aku nggak tahu, tapi bahasa Inggrisnya dia lumayan bisa ngobrol lah. Dan untuk penduduk lokal di sini ya, mereka tadi waktu lewat di jalanan bener-bener kasihan banget. Kayak rumah-rumahnya tuh kayak dari kayu gitu, dan bener-bener aku lihat banyak orang jalan sejauh itu, kayak dia beli barang di kota terus balik lagi ke rumahnya di tengah-tengah panas kayak gini. Karena ini suhunya tuh panas banget, guys, bisa sampai mungkin 40 derajat kalau summer, sampai 50 derajat. Karena ini kayak pantulan-pantulan dari danaunya, kalian lihat sendiri tuh. Mungkin ini sedikit ngingetin aku sama Salar de Uyuni ya, kayak yang di Bolivia. Memang aku belum pernah, tapi kalau aku baca-baca sih tempatnya juga mirip-mirip kayak gini ya. Nah, barusan tuh sempat dikasih tahu sama si orang yang jual souvenir kalau garam-garam ini tuh masih diproses dan jadi salah satu komoditas di Djibouti. Jadi kayak garam-garam laut juga di sini tuh mereka diambil dari lake asal ini. Bener-bener kayak fenomena alam yang sangat unik, karena aku baru pertama kali lihat yang begini seumur hidupku. Kayak biasanya orang ambil garam dari laut biasanya dengan kadar persen 3% doang, tapi kalau sini tuh sampai 30% ya. Jadi danaunya gede banget, mungkin kayak Toba gitu kalau dilihat dari atas. Oke guys, jadi setelah suku Afar sama beberapa puluh dekade atau bahkan abad menggunakan daerah ini sebagai komoditas utama untuk mendapatkan garam yang bisa dikirim juga ke daerah-daerah Afrika lain, akhirnya pada akhir abad ke-19 Perancis datang dan akhirnya menjadikan Djibouti sebagai koloni mereka kan, dan dikenal sebagai French Somalia seperti itu. Dan pada masa-masa itu Prancis dan peneliti-peneliti dari Prancis menggunakan daerah ini untuk melakukan beberapa penelitian, sepertinya tentang gerakan lempeng tektonik tadi itu, dan akhirnya mereka menemukan bahwa daerah ini itu ternyata di bawah permukaan laut. Jadi sekitar 100 lebih meter di bawah permukaan laut, dan mereka menemukan bahwa ini adalah titik terendah di benua Afrika seperti itu. Dan selain itu mereka juga menggunakan daerah ini untuk ya seperti suku-suku Afar sebelumnya untuk menambang garam dan mengekspornya ke daerah-daerah Afrika atau koloni-koloni mereka yang lainnya. Dan hal ini diteruskan bahkan sampai setelah Djibouti mendapatkan kemerdekaannya pada sekitar tahun 1970-an, dan tetap menjadi sumber garam utama dari Djibouti. Dan sekarang lake asalnya juga dikenal sebagai pusat atau attraction turis utama di Djibouti, karena ya cukup unik. Dia benar-benar seperti landscape putih seperti itu, dan kalau kita antar ke danaunya, ke bagian yang ada airnya, nanti bisa lihat airnya berwarna biru seperti itu. Jadi lake asal ini nggak cuma sekedar danau aja guys, tapi dia juga menjadi arsip sejarah dari bumi. Dia menjadi komoditas bagi suku-suku
di daerah ini menjadi sumber penelitian pergerakan bumi dan sekarang juga menjadi tourist attraction utama dari negara Djibouti seperti itu. Nah, jadi seperti tadi yang dijelasin sama Daniel, tempat ini kan komoditasnya adalah garam juga. Tapi pemerintah tuh juga melihat peluang lain. Salah satunya, kalian lihat ini anginnya kan kenceng banget. Jadi peluang yang dibuat oleh pemerintah adalah membangun banyak kincir angin tadi. Jadi tadi aku lihat di mana kincir anginnya itu terhubung dengan pembangkit listrik utama, di mana itu akan dialirkan ke kota Djibouti yang ada di dekat Laut Merah itu. Jadi benar-benar dia memanfaatkan satu tempat ini tuh kayak dia bisa jadi sumber komoditas garam, bisa jadi juga pembangkit listrik. Pokoknya banyak banget energi yang bisa dihasilkan dari satu tempat ini doang. Nah, sekarang kita lagi jalan di mana pesisir-pesisirnya ini di sana ada kelihatan seperti laut sih. Tapi ini adalah danau karena luas banget skalanya. Jadi kayak air-air yang dari danau itu kan kayak menepi dikit dan dia mengering di tempat ini. Sebenarnya di beberapa mungkin kayak ratusan atau ribuan tahun yang lalu tempat ini tuh adalah air. Jadi dia tuh mengendap terus karena tingkat kandungan garamnya itu sangat tinggi ya. Lihat di sebelah sana, sangat-sangat indah karena ada pegunungan juga dari lempengannya Afrika. Nah guys, jadi ini adalah contoh garam-garamnya. Bener-bener keras banget. Jadi tadi waktu kita nginjek itu nggak sengaja nih keinjek kayak tipis banget, tembus sampai bawah dan ada air garam sama ada tanah-tanahnya. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini kayak kristal-kristalnya tuh udah mengendap bener-bener padat gitu. Tapi ini kan belum lewati proses buat siap dikonsumsi ya. Jadi dia tuh kayak ada pabrik-pabrik juga, pabrik dari pemerintah gitu, buat menjadikan garam-garam ini tuh siap dikonsumsi untuk bisa dijual ke publik juga gitu. Dan ini bener-bener ya kayak batu-batu kristal gitu loh. Nih. Ini kayak salt crystal sebenarnya. Boleh dimakan nggak? Boleh jilat dan asin. Coba boleh jilat ya. Kok asin? Beneran asin guys. Kita cemilin garam aja ya di sini. Iya, souvenir sih. Dan sebenarnya dia ada yang ada orang tadi mau jual-jualan Souvenir. dari garam gitu. Kotor nggak sih ini? Sebenarnya iya. Iya sih kan jilat doang. Iya kan? Berapa menit? Silau banget guys. Kayak putih dan jadi semua cahaya matahari ke mata lo gitu sih. Iya, mantul semua gitu. Nah guys, di sini tuh juga ada fakta uniknya, dimana kalau kalian berenang di danaunya, itu kalian bakal ngapung seperti di Laut Merah. Tapi karena itu danau, jadi dia lebih lumayan tinggi dari konsentrasi asinnya. Jadi kalian gak disarankan buat berenang di sini karena nanti kulit kalian bakal terbakar. Ini salah satu contoh nih, air-air lautnya. Dia tergenang dan dia kalau kena matahari ya bakal jadi proses kristalisasi gitu. Ini sepatuku udah basah sih sebenarnya. Lake Asal. Guys, jadi kita kesampean buat ngelihat orang yang bawa garam. Kayak pakai onta gitu. Wow. Pakai ini dia. Jadi inilah kayak dataran-dataran garamnya di sana. Wow.
kalau makin atas lagi dia tuh kelihatan kayak danaunya tuh warna biru gitu, kayak di pantai gitu. Bener-bener kita nggak ada turis banget di sini, cuman kita berdua ngelihatnya kayak nggak ada turis kesini guys. Tuh di depan itu ada kayak industri garam, dimana kayak yang kelola buat garam di sini tuh bukan cuma penduduk lokal, penduduk Afar, tapi juga ada pabrik-pabrik gede. Itu salah satunya pabrik gede yang mengelola garamnya di sini. Di sini udaranya kering banget, bener-bener kayak panas. Jadi tadi aja jaket kita basah karena dicuci ya. Terus habis itu sekarang langsung kering. Di sini juga mereka kesulitan buat dapat air ya, karena sangat-sangat jauh kotanya. Jadi kalau kita kesini kita bawa air dan bawa sedikit roti-rotian juga buat mereka di sini, kayak penduduk-penduduk lokalnya. Kasihan banget sih. Bukan cuma danau, tapi ada lempengan-lempengannya itu di bagian depan sana itu lumayan kelihatan. Itu lempengan-lempengan dulu tuh diyakini kalau daerah Djibouti itu lempengan yang menyatu. Jadi makanya sini banyak gunung-gunung gitu. Sekarang kita pindah ke spot lain. Di sini tuh kata pak sopirnya, di sini ada kayak air panas gitu. Jadi bener-bener nggak ada orang di jalanan. Jadi di sana ada pabrik yang aku bilang tadi, itu ternyata pabriknya dari China katanya. Jadi dia kayak bantu untuk mengelola garam di sini. Jalanannya ya kayak gini guys, kayak beberapa udah rusak nih. Mungkin karena aktivitas pergeseran lempeng. Dan itu agak biru dikit, kayak di canyon-canyon gitu. Wow, view dari sini lumayan keren sih. Ini paling turun ke bawah buat foto bagus banget sih. Kayaknya sini ada spot foto yang lumayan bagus tuh di atas batu. Benar-benar kering banget areanya. Ini kalau seharian ini bisa gosong ya di sini ya. Kita coba ikutin jejaknya si Daniel buat turun. Bahaya juga ya. Oke. Tuh kayak lapisan-lapisannya kelihatan banget, lapisan-lapisan garam. Batu sih, tapi ada garamnya tuh di atasnya. Kayaknya seharian di sini jadi ahli geologis kita. Kita udah belajar dari ChatGPT. Gimana kesan-kesan tempatnya? Gue tempatnya sangat enak juga bener. Kayak warna putihnya tuh keren banget. Dan gue bayangin ini kayak Salar di Uyuni di Bolivia ya gitu. Oh kayak gitu ya. Ini kayak versi mini ya gitu. Dan tanpa reflectionnya gitu. Tapi kerennya ini titik terendah di Afrika sih. Jadi menurut gue itu hal yang unik. Dan itu bisa menjadi Djibouti kayak worth buat di visit karena keunikan itu. Dan ya sekarang lagi di kayak salah satu pesisirnya.
mungkin kayaknya daerah ini nggak sekonsentrasi garamnya ke bagian yang pertama tadi kita kunjungin. Jadi warnanya lebih apa ya? Warna airnya lebih bening gitu dibanding tadi. Ya. Kalau menurutku sih oke sih tempatnya, kayak worth to visit juga. Cuman memang karena Djibouti bukan negara turis, jadi fasilitasnya memang kurang banget di sini. Karena iya mahal sih. Kita turunnya 145. Bisa sih ya lumayan mahal. Jadi sebenarnya tempat ini tuh baru dijadiin tempat turis karena sebelumnya memang tempat industrial pertambangan garam gitu. Jadi memang banyak orang penasaran ke sini, makanya terekspos di sosial media, makanya banyak yang kesini jadinya karena kondisi geografis yang sangat-sangat unik di tempat ini. Sebenarnya ada satu lagi namanya Ebi ya. Abad ya, jauh. Batasan dengan Ethiopia. Ya jauh banget. Katanya situ juga bagus, cuman kayak better kesini aja karena nggak terlalu jauh sih. Tapi kalau kalian ada waktu lebih banyak di Djibouti ya, why not kesana juga gitu. Kalau bisa sebulan juga nggak apa-apa. Boleh-boleh aja tuh. Tapi habis kayaknya duitnya. Iya, mahal banget soalnya. Jadi tadi kita juga sempat ngelihat banyak orang yang pakai unta bawa-bawa barang-barangnya, sama di beberapa tempat di sebelah sana itu banyak petani-petani yang ngambil garam juga gitu. Dan ya petani lokal ya mereka menjualnya kayak dalam balok-balok gitu dan biasanya dibawa ke kota juga buat dijual di kota. Guys, kata bapaknya tuh ada air yang keluar gitu dari bawahnya, kayak uap-uap air. Panas ya? Panas. Banget. Maksudnya nggak panas banget sih, tapi masih panas. Oh, Lu pegang? enggak deh. Nggak panas banget. Oh iya. Soalnya lu bisa membayangkan Betapa panasnya. Coba. sup gitu. Coba ya. Let's try. Di sini deh. Di sini. Coba. Oh, ini dia. Di sini kayak ada keluar, Iya. ada semacam spring gitu. Ini. Jadi kayak ada hangat gitu. Oh iya, panas ya. Panas. Kayak air suhu teh gitulah, suhu sup gitu. Suhu onsen sih. Oh, bener banget ya. Iya, onsen. It's hot ya. Shot ya. Ini Iya. kayak ya menjelaskan kenapa ini areanya aktif secara tektonik juga, karena berarti Ada area ada vulkanik. air, ya apa? Iya. Airnya tuh turun ke bawah dekat ke mantel bumi gitu, jadi dia panas. Jadi kayak kalau misalnya kalian mandi air panas di tempat-tempat panas gitu, Hot spring. ya onsen. mirip kayak airnya juga kayak gitu. Very nice. Nih, panas nih. Tapi menurutku worth it sih untuk ngeliat ini. Tapi jangan one day trip karena gosong ya. Mending half day trip aja. Ya, half day. Dan yang pasti itu karena ini tempat salah satu paling panas di Afrika juga kayaknya. Nah, kita tuh ngunjungi situ bukan summer. Itu winter, jadi kayak suhunya nih enak-enak aja ya. Ya Dan- winter masih aja 30-an sih. Tapi ini maksudnya nggak kerasa terlalu panas, mungkin Iya. karena ada angin juga. Tapi kalau kalian kunjunginnya pas musim panas, Jangan ya. itu bisa 50 derajat dan kata drivernya ini dia ya nggak bisa lama-lama di luar karena saking panasnya, dan airnya juga jadi panas banget, kayak airnya Mendidih lah. jadi hampir mendidih gitu ya. Tapi nggak Iya. mendidih sih, maksudnya panas. Iya. Nah tadi aku sempat ngeliat ada satu spot buat foto lagi di atas tuh, cuman tadi kelewatan karena kita langsung turun. Jadi mungkin sebenarnya kita udah selesai ngeliatnya karena memang nggak ada atraksi yang terlalu banyak lagi. Jadi kita mungkin nanti cari-cari spot buat foto dari atas gitu. Kalau dilihat di sini tuh nggak ada hewan-hewan atau tumbuhan-tumbuhan, cuman ada kayak satu jenis tumbuhan doang yang bisa tahan hidup tanpa air gitu. Karena area sini tuh lumayan kering banget. Jadi tanaman-tanaman itu tanaman-tanaman yang nggak butuh air terlalu banyak. View-nya juga bagus tuh, keren banget. Tapi ya kelihatan gersang dan panas banget sih memang. Sekarang kita sampai di spot foto terakhir sebelum kita balik ke Djibouti. Ini namanya Lake Bed ya. Dan di sini kita bisa ngelihat bagus banget view-nya. Tadi di bawah tuh panas banget, tapi sekarang di sini kita nggak terlalu panas. Jadi kalian lihat view-nya bagus banget. Kayak di Iceland dikit ya. Norway. Tuh, bagus banget tuh.
kayak di Norway. Wow. Kencang banget ini ya. Anginnya kencang banget karena ini tuh kayak lembah gitu, dan langsung dari sebelah sana anginnya tuh naik ke atas ini. Jadi sebenarnya ini laut guys, itu udah hubungan sama laut. Iya. Dan bener-bener ini bagus banget sih menurutku. Itu Red Sea sebelah sana. Ya, ujung sana tuh Red Sea, dan kita ngelihat dari titik tinggi ini. Karena tadi kita di lake asal itu dia tuh minus 155 meter. Sekarang kita udah lumayan tinggi guys. Tuh kayak ada cliff-cliffnya, tebing-tebingnya bagus banget. Kan jarang orang tahu ya ada negara Djibouti. Djibouti ternyata oke kok, bagus, alamnya Guys, bagus. ini bagus banget. Ada gunung-gunung juga. Gunung-gunung. Ada Lake Asal ini. Iya, di Lake Asal ya. Jadi kalau ke Djibouti wajib banget mampir ke Lake Asal sih. Keren banget. Sama minta stop di tempat ini. Titik kayak ada tempat parkir gitu buat Iya. lihat view di Lake Gubat. Iya. Cuma memang banyak souvenir-souvenir itu, cuman kayak kita Kita hemat duit. hemat duit dulu ya. Guys, ada tornado. Tuh. Dia kayak gulung-gulung gitu, badai pasir. Ternyata ada bener ya fenomena ini. Pertama kali ngeliat. Dia kayak nyapu gitu. Masih muter tau. Oke, jadi depan sana tuh ada juga kayak storm, kayak tornado, tapi dia kayak lebih ke badai debu gitu, di gurun gini. Kukira tadi hujan, ternyata enggak. Oh, debu semua itu. Tuh, ke bawah anginnya. Ini situasinya jalannya ya sepi banget sih. Oke guys, setelah kita tour Lake Asal, kita udah balik lagi half day doang ya. Dan sekarang kita di kota, mau jalan-jalan, makan, dan lain-lain. Kita belum makan seharian hari ini, Makan biskuit ya. makan biskuit dong. Jadi kita bakal cari makan, nyantai. Karena ini hari terakhir di Djibouti. Sebenarnya besok masih ada, Besok masih ada. masih explore lagi sih. Ya bukan episode terakhir juga, masih besok ke pasar lokal dan lain-lain. Cobain sarapan lokal juga di sini. Dan kita nyantai lagi di kota. Kemarin kita ada jalan-jalan di sini sih, sekitaran sini. BTW ini panas banget. Berapa derajat ya? Sekitar 40-an. Panas banget sih. Kayak, iya namanya Afrika juga panas ya. Jadi ini kita kehabisan kuota dan kita beli stikernya. Kok stiker sih? Beli pakai kuku aja bisa tuh. Kayak zaman dulu kayak lu coba beli lotre gitu kan. Kayak beli lotre gitu. Jadi kita masih masukin nomornya lagi ke dalam HP buat dapetin kuotanya. Jadi kita makan lagi guys di tempat kemarin, favoritnya Daniel. Jadi kita nyantai kayak makan roti. Sini lumayan murah soalnya. Jadi kita ke kafe yang lebih mahal ya, dan kita agak shock. Jadi kita masuk kafe yang mahal. Shock, isinya embassy semua. Iya, orang ambasador gitu. Sekali lihat menunya 500.000. Iya. Minumnya aku pesen es teh karena detox kopi. Tadi aku minta. Ini cuma 550.000. Segar gak? Enak banget. Ini 50.000 nih. Ini 80. Jadi itu jadi cafe favorit kita, namanya Mood. Jadi kita udah 2 kali kesini ya. Kayak nongkrong lama banget meskipun dia nggak kasih wifi-nya, cuman berapa? Guys, jadi malam ini kita kan belum makan malam. Jadi aku pengen ajak kalian nanti masak-masak di guest house kita ya. Ada mie Jepang gitu, jadi kita masak nanti. Karena hemat ya. Padahal kita masih ada uang mas. Masih ada uang padahal ya. Tapi kita nggak apa, buat cek aja. Nah, jadi sore enak ya. Kalau siang tadi panas banget. Lihat nih, sepatu kita udah kayak
korban perang. Barusan kita jalan-jalan kayak nyari magnet. Si Daniel tuh suka apa? Lu koleksi magnet. Jadi biasanya kemarin aja 20.000. Kalau di sini mahal, 100 ribuan, 150.000. Mahal banget ya? Nah, kita cari-cari depan lagi kayak mau beli barang-barang dikit di supermarket buat kita cemil-cemilan. Kayaknya kita mesti cemilan juga karena besok kita bakal land border 19 jam. Bener banget ya. Bener banget. Gimana hostnya si Daniel, kalian request lagi nggak negara apa? Soalnya dia lagi free juga nih beberapa bulan ke depan nih. Sebelum kerja dia. Jadi kita ada plan ya tetap ya. Kayaknya udah semi fix lah. Jadi kita tinggal plan-plan rutenya aja. Jadi masih rahasia sih, kita nggak bakal spill dulu. Masih lama soalnya. Masih lama. Tapi benuanya kayaknya masih lama. Nggak boleh di spill ya. Jadi kita sebenarnya mau nyari supermarket aja buat beli snack. Jadi untuk area sini kita bakal explore-nya besok pagi karena kita agak lumayan gabut sih besok. Inilah suasana kotanya sedikit, jadi kayak apa? Kita kemana nih? Cari mana minimarketnya ya? Itu ada masjid di sebelah sana karena banyak Muslim juga di sini guys. Kita ke depan buat cari guys. Jadi si Daniel bingung dia mau beli magnet atau enggak, soalnya mahal banget, 110.000 sih. Kalau lu mau beli bisa aja sih. Kapan lagi kan kesini Djibouti? Kalau aku sih suka koleksinya uang aja. Sering ditanyain di DM, Kak koleksi magnet nggak? Enggak, aku nggak ada kulkas kayaknya. Maksudnya kulkasnya nggak nempel. Nggak ada kulkasnya nggak nempel. Gitu. Di depan aja yang udah nanya. Kan malu-malu dia. Jadi nih kita jalan-jalan di kota. Ini pusat kotanya tuh ternyata banyak orang Arab di sini, guys. Kayak banyak orang Arab di sini. Dan kita jalan-jalan di sekitaran sini. Banyak juga yang kerja dari luar-luar kota gitu, dari luar negara sini juga. Tadi kayaknya yang di toko itu kita beli Indomie barusan. Iya, ada Indomie. Kayaknya dia dari Arab. Dari Arab, ya kelihatan dari Arab gitu kerja di sini. Ya besok pagi kita bakal explore lebih banyak di sini ya. Jadi kita bakal balik dulu ke guest house. Nah, sore ini kita balik lagi ke area pantai. Banyak sekali yang dibilang nihau-nihau ini. Nihau-nihau 1, nihau 2. Beneran ini negara paling banyak kita dapat nihau-nihau. Cuman ya kita nggak tahu mereka rasis atau mereka nyapa. Tapi beberapa tonada itu kalian tahu kayak dia rasis atau dia nyapa beneran. Betul. Ya itu. Dapat feelingnya. Iya, feelingnya tuh ada gitu loh. Ini pantai lagi rame. Pantainya lagi rame, kayak orang-orang ya nyantai di pantai, ada yang berenang. Hotel kita ya persis di tengah-tengah atas sama di tengah-tengah bawah. Dan di depannya dapat pantai. Ini pantai salah satu yang terbaik buat mereka nyantai di sini. Ini agak bau. Agak bau kayak sebenarnya pantai-pantai di Indo juga ada yang bau kayak gini. Bau laut. Iya. Bau-bau laut gitu. Sebenarnya di Bali juga ada beberapa pantai yang bau kayak gini. Bau rumput ya? Iya. Iya. Tapi anginnya enak, suhunya pas. Ya suhunya pas, karena tadi siang panas banget dan sekarang kita nikmati angin-angin sepoi-sepoi. Bukan sepoi ya? Apa? Ini bukan sepoi ya? Sepoi-sepoi ini? Iya. Cuman pantainya ya nggak pasir putih banget sih, cuman oke lah bersih gitu. Yaudah kalau gitu kita balik dulu, kita masak-masak buat makan malam. Lapar banget, baru makan sekali hari ini. Soalnya tadi pagi makan apa? Garam. Halo. Biskuit sama biskuit dong sih. Jelatin garam. Udah. Nggak makan lagi habis itu. Biskuit itu makan croissant aja. Iya.
Udah energinya udah habis. Tadi kan belum kapal gitu sih, makanya Iya. Ya, udah sampai di hotel. Let's go. Oke guys, jadi ini kayak kenang-kenangan kita udah sampai di guest house dan kita masak apa? Indomie. Jadi dapat Indomie tadi. Ini Indominya cuman kari sama vegetable, iya. Sama telur 2. Mari kita makan. Ya sebenarnya beginilah ya. Kalau kadang aku jarang expose buat kayak masak-masak, sisi budget. Tapi kali ini kita tunjukin sisi-sisi budget kalau lagi traveling. Karena kita memang mau traveling ke semua negara ya. Harus hemat. Iya. Terutama di negara kayak Djibouti yang lumayan mahal. Lumayan mahal ya. Masaknya Indomie aja. Ini gelap kenapa? Karena nggak ada lampu. Enak. Kuahnya asin. Yang penting itu ya. Sebenarnya gue pengen yang goreng tapi yang nggak ada lah semua. Jadi kita ada 2 hari di sini. Besok hari terakhir kita di Djibouti dan sorenya kita Lanjut. lanjut lagi. Tapi memang kita ngeplannya nggak terlalu lama sih. Berapa? 2 minggu doang ya? Iya. Tripnya 2 minggu doang. Dan sebenarnya emang di masing-masing negara sebenarnya nggak terlalu banyak yang ngelakuin. Dan kayak di Djibouti ini sebenarnya ya kita sempat bingung juga mau ngapain. Full karbo. Kalau kurang asin masih ada lagi bumbunya. Mau? Ntar gua ambil. Oke. Jujur aku kangen banget Indomie goreng sih. Bener banget. Di luar tuh susah dapat Indomie goreng karena biasanya mereka kalau ramen gitu ya pakai kuah. Di Eropa ada tau. Tapi siapa? Koka. Oh ya. Jadi gue tadi bagi ini takutnya keasinan kan. Karena Iya sih. kuahnya dikit. Jadi pas sih tambah lagi. Generasi micin. Ini kita nggak rekomendasi guys, tapi ini Iya, soalnya kata dokter tuh. Sekali-sekali nggak apa-apa. Kita belanja lumayan banyak tadi, beli sabun, terus beli snack tuh. snack. Anjir. Nggak ada tisu di sana. Nggak apa-apa kan, nggak kepanasan kan? Enggak, cuman Nah, baju lu. iya. Tisu nggak ya? Gak usah deh, nggak apa-apa. Kayak berasa makan ramen di Jepang. Djibouti tapi. Maaf tumpah. Tapi better negara-negara kayak gini kalian jangan sendirian deh, mendingan ada teman. Gue agak bosan dan masa kurang aman. Tapi sebenarnya bisa sendiri sih Djibouti kayak gini. Iya, tapi ngerasa kurang aman aja mungkin. Feelingnya. Atau ya feeling aja sih. Tapi sebenarnya aman aja sih negaranya. Oke guys, kalau gitu terima kasih udah nonton episode ini. Kayak nggak terlalu panjang sih, tapi kayak bagus banget tadi pemandangannya hari ini. Kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya, masih di episode Djibouti. Besok kita bakal ajak kalian belusukan, mungkin sarapan, jalan di tempat rame. Ini kalau ada pasar lokal, bakal lihat ke sana. Terus apa lagi ya? Udah sih. Udah sih. Karena kita besok masih ada half day lebih lah gitu ya. Bye bye.